Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang. Puji Tuhan, kita kembali bersama di ibadah di hari Minggu ini. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung. Kiranya kasih, kesehatan, dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat melihat nomor rekening berikut ini, atau scan barcode yang ada di layar. Juga dapat memberikan melalui kotak yang disediakan di ibadah offline di cabang masing-masing. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari kita siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk saat ini kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Siapkan hati kami Tuhan, biarlah hikmat Tuhan, berkat Tuhan tercurah atas kami di tempat kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan, untuk setiap pujian kami, untuk setiap penyembahan kami. Biarlah kami beroleh berkat yang luar biasa saat kami beribadah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Kita bersorak-sorai semuanya pagi hari ini. Amin. Kita mau bersuka cita. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan amin. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Ya, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
Terima kasih Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur pada pagi hari Bapa, karena kami mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja 39, Bandung dan sekitarnya. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan November tahun 2021. Kita bersyukur kita telah berada di tahun 2021 sampai pada bulan yang ke-11. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman, mari saya mau mengajak kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur dan pujian kami naikkan kepada Engkau, bahwa Engkau terus menjaga dan menuntun kami sampai pada bulan November tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar supaya melalui firman ini kami boleh menyadari dengan baik bahwa kami adalah pemuji-pemuji, penyembah-penyembah yang Engkau senantiasa tuntun kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini. Di dalam kemuliaan dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya percaya saudara sudah mempersiapkan Alkitab dan barangkali alat-alat yang dapat dipergunakan untuk membaca Alkitab. Tema kita pada akhir November masih tetap pujian dan penyembahan, praise and worship. Karena itu tema kita pada minggu yang terakhir ini adalah hidup yang bersuka cita. Kita sudah melewati minggu 1, 2, 3 dan hari ini adalah minggu yang keempat. Silakan saudara membaca Alkitab, membuka Alkitab saudara di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dan juga 1 Tesalonika 5 ayat 16. Filipi 4 ayat 4 dan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Saya kira dua ayat ini dan tentu ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang membahas tentang sukacita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar hari ini dengan beberapa poin yang sederhana ini. Ya, di dalam bahasa Yunani dikatakan kairete, bersukacita atau sukacita. Artinya bukan hanya sukacita tetapi juga bergembira, bersenang, tetapi dalam arti kata yang positif. Paulus penulis surat Filipi ini, dia adalah seorang yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Ya, apa yang menunjukkan keluar biasaan Paulus? Saat itu ia sedang berada di dalam penjara di Filipi. Tetapi ia bisa menyuruh orang lain untuk bersukacita. Biasanya kalau kita sedang menderita, maka yang kita harapkan dari orang lain adalah supaya orang berdoa dan juga menghibur kita, menolong kita, dan lain-lain sebagainya. Tetapi Paulus justru menyuruh jemaat Filipi untuk tetap bersukacita di dalam kondisi di mana dia menderita. Ini hal yang begitu luar biasa. Ini hal yang sangat alkitabiah. Ya, kita boleh belajar di sini tentang sukacita ini. Nomor 1 Bapak Ibu Saudara, bersukacitalah itu merupakan perintah Tuhan kepada umatnya. Kita juga bisa membacanya di dalam Filipi pasal 1 ayat 4, Filipi pasal 1 ayat yang ke-18. Bahkan dalam doa Paulus, aku selalu berdoa untuk kamu semua dengan sukacita. Wah, hebat sekali Bapak Ibu ya, di dalam Filipi 1 ayat yang keempat. Ini sebuah perintah doa yang patut kita ikuti. Wah, saya berpikir ini hal yang begitu luar biasa. Tuhan memerintahkan kita untuk bersukacita.
Tetapi perlu dicatat saudara, tidak semua harus kita terima dengan sukacita. Apa yang kita tidak boleh terima dengan sukacita? Dosa misalnya. Masa kita bersukacita dalam dosa? Tentu tidak. Nah, hal-hal seperti demikian tentu tidak. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita, Paulus jelas memberikan sebuah contoh, sebuah teladan bagi kita sekalian. Dalam segala situasi ini, kita harus hadapi dengan sukacita. Kesaksian misi Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayat 18 tadi kita sudah dengar. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Oh, ada orang-orang barangkali memberitakan Tuhan tapi nggak jujur. Ya, tidak dengan cara yang benar. Mungkin disertai dengan hinaan. Nama Yesus dihina, nama Yesus diejek saudara. Tetapi kita tidak boleh marah. Kenapa? Nama Yesus disebutkan di sana berarti ada sebuah pujian yang bisa terjadi. Ada mujizat yang bisa terjadi di sana. Sehingga ketika saya bertemu kepada orang yang bukan orang Kristen, saya pernah mengatakan, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama itu adalah jaminan jawaban doa kita. Ini poin yang pertama kalau kita mau belajar tentang sukacita itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun engkau hari ini berada. Poin yang kedua dari sukacita. Sukacita adalah suasana yang ada dalam kerajaan Allah. Wah, ya Bapak Ibu, ini penting sekali. Di dalam Roma 14 ayat 17 dengan sangat jelas mengatakan the kingdom of God. Ya, di sana dikatakan is not drinking, eating, but joy, Holy Spirit. Ya, sukacita karena Roh Kudus, damai karena Roh Kudus. Karena itu kita bersukacita. Karena suasana yang ada di sorga juga adalah suasana sukacita. Kesukaan dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Nehemia 8 ayat yang ke-11, saudara bisa baca di sana. Suasana dalam kerajaan Allah adalah suasana sukacita dalam penyertaan Roh Kudus. Karena itu kita belajar dalam kehidupan ini senantiasa hidup dalam sukacita. Karena di sorga, di kerajaan Allah, sukacita adalah suasana yang terindah. Sukacita adalah suatu keadaan di mana di situ ada kemuliaan Tuhan. Ketika saudara mengalami sukacita, ada kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara. Mungkin hari ini saudara menderita. Saudara menghadapi masalah yang berat. Masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah hubungan satu dengan yang lainnya. Tetapi apabila sukacita itu ada, sukacita itu muncul di sana, maka sorga akan campur tangan di dalam semua kesulitan saudara, masalah saudara. Ini penting buat kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang ketiga saudara dari sukacita itu adalah sukacita sorgawi karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas 15 ayat 7 dan 10. Ini dalam perspektif misi. Ya, dalam perspektif Injil, saudara. Wah, ini hebat sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maksud utama dari dua ayat ini adalah, yaitu akan ada suasana sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Satu orang saja bertobat, suasana sorga itu mengalami sukacita yang luar biasa. Berarti penduduk sorgawi, ya kalau mau dibilang penduduk saudara, bersukacita sekalian, malaikat-malaikat bersukacita. Maka Bapa di sorga bersukacita, malaikat bersukacita, gembala yang baik pun di dalam nama Tuhan Yesus bersukacita. Karena ada satu orang berdosa yang bertobat. Karena itu jemaat Gereja Betel Indonesia Pasir Koja 39, kersel-kersel yang ada dimanapun engkau ada dalam kersel tersebut, ya, memenangkan satu orang, the suasana sorga yang gegap gempita, bergembira, bersukacita bersama-sama dengan makhluk-makhluk sorgawi, saudara. Ini adalah perspektif misi.
Itu sebabnya GBI Pasir Koja harus menjadi gereja yang misioner. Agar sukacita sorga turun di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Ya, full joy in heaven. Ya, karena kita tahu siapa Yesus. Keinginan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini salah satunya adalah menginjil. Salah satunya adalah memenangkan jiwa, mencari jiwa yang terhilang. Satu orang berdosa bertobat, artinya jutaan bahkan miliaran orang berdosa bertemu dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena Allah tidak menginginkan satu orang pun binasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lakukan perkara ini. Apabila saudara ingin mengalami sukacita, injili orang. Yang terutama yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Siapapun dia, mungkin dalam rumah saudara ada yang belum percaya Yesus. Teman saudara di kantor, teman saudara di sekolah, teman saudara di lingkungan di mana saudara berada. Memberitakan Injil adalah salah satu sumber dari sukacita sorgawi itu. Dan poin yang keempat, Bapak Ibu Saudara, nama Yesus adalah jaminan untuk memperoleh sukacita. Oh, ini jaminan Bapak Ibu Saudara, ya. Mintalah supaya penuhlah sukacitamu. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin kita sudah sukacita, tetapi kita belum mengalami sukacita yang penuh, full. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sorga ikut bersukacita, saudara juga bersukacita, full, semua ikut bersukacita. Karena ada orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di situ dikatakan sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Salah satu permintaan yang barangkali belum kita lakukan adalah memenangkan jiwa. Mintalah jiwa. Ya. Jesus is the key to joy. Kalau saudara boleh mengalami ini, saya percaya hidup saudara senantiasa ada di dalam anugerah Tuhan Yesus. Salah satu permintaan penting agar sukacita menjadi penuh adalah mencari apa yang Tuhan cari, yaitu mencari jiwa bagi keselamatan manusia. Sekalipun mungkin waktu kita melakukannya tidak gampang, tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Seperti yang tergambar di dalam Kisah 5 ayat 41 Bapak Ibu Saudara. Ya, pada gereja mula-mula ketika mereka memberitakan Injil, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami masalah, mereka terpencar di seluruh Yerusalem, Yudea, bahkan sampai Samaria. Kenapa? Karena mereka memberitakan Injil. Seperti yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama. Jadi rasul-rasul itu ketika mereka berani bicara tentang Yesus, saudara. Ya, ketika Yesus bangkit dari kematian, mereka bicara. Ini adalah saksi-saksi yang luar biasa. Di situ dikatakan rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira. Ini sukacita, saudara. Ya, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ya, the apostles left the Sanhedrin, meninggalkan Sanhedrin. Rejoicing, ya ini penting sekali. Rejoicing because they had been counted worthy of suffering disgrace for the name of Christ. Wah, hebat sekali. Para rasul bukannya takut, bukannya ngeri, bukannya hati-hati, saudara. Mereka malah bicara di depan para mahkamah agama. Kamu boleh pilih, katanya saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 5 juga. Ya, takut kepada Tuhan atau takut kepada kalian? Takut kepada saudara sekalian. Karena itu dia memberitakan Injil. Rasul-rasul ini terus memberitakan Injil. Tekanan tidak persoalan. Mereka terus gembira karena nama Yesus. Dan saya percaya kalau GBI Pasir Koja dan seluruh jemaat melakukan ini, dari yang paling kecil sampai yang paling tua, melalui aktivitas yang kita lakukan, kita berdoa tiap hari, puji Tuhan. Tapi apakah hasil dari doa, saudara? Kalau kita hanya tinggal di ruang doa dan tidak berani pergi. Gereja itu pergi, Bapak Ibu Saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Go and make disciples of all nations.
Oh, ini penting buat kita semuanya. Saya percaya kalau saudara mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara pasti akan pergi memberitakan kabar baik. Mungkin kita mengalami kesulitan, tapi di sana ada kegembiraan dari sorga. Dan Tuhan pasti memberikan anugerah, berkat pertolongan kepada saudara-saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan pasti akan menyertai dan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa saudara. Kita memberi respon yang positif bagi firman Allah ini. Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan berkat, Bapa yang tinggal di dalam kami mengucap syukur pada hari ini. Kami mau bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah sumber sukacita. Karena sukacita adalah perintah-Mu. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Agar supaya nama-Mu dimuliakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kepercayaan. Kami bersyukur Roh Kudus yang memberi kami kemampuan untuk hidup dalam sukacita. Di dalam kemuliaan dan berkat nama yang begitu besar dan luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing. Pada hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus, tanggal 28 November 2021. Silakan saudara membagikan dahulu roti atau apapun yang saudara siapkan untuk dijadikan roti, dan juga cawan yang bisa kita gunakan sebagai cawan untuk perjamuan pada pagi hari ini. Kalau saudara sudah siap semuanya, lebih dahulu kita akan menaikkan doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih karena hari ini kami masih dapat melakukan perjamuan kudus sebagai sebuah peringatan seperti yang Engkau katakan, menjadi peringatan akan Engkau Tuhan. Setiap kali kami melakukan perjamuan ini, supaya tubuh, jiwa, dan roh kami dipersatukan senantiasa oleh tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan membagikan roti dan cawan ini. Anugerah dari sorga akan menyertai kami sekalian, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, angkat roti di tangan kanan saudara lebih tinggi dari kepala saudara dan perhatikan firman Allah ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, memecah-mecahkannya dan mengucap syukur atasnya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan saudara dan perhatikan firman Allah ini juga. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan firman Allah berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Ada tanggung jawab yang luar biasa Bapak Ibu, tanggung jawab mulia, Great Commission. Amanat agung diberikan kepada saudara. Beritakan Injil, nama Tuhan dipermuliakan, sukacita sorga turun di dalam hidup saudara, hari ini dan selama-lamanya.
Amin. Puji Tuhan, kita telah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan menjadi kekuatan dan firman Tuhan yang disampaikan menjadi rema untuk kita semua serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memasuki doa syafaat, mari kita simak pengumuman berikut ini. Ibadah online setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 28 November 2021 dibuka di semua cabang, baik di Jalan Pasir Koja 39 pukul 7 pagi dan pukul 10 pagi, cabang Mimosa pukul 9 pagi, Bandung Selatan pukul 5 sore, dan cabang SCC pukul 4 sore. Ibadah dilaksanakan dengan kuota terbatas, usia 12 tahun ke atas, sudah divaksin, dan jangan lupa membawa kartu vaksin atau menunjukkan kartu digital melalui aplikasi Peduli Lindungi, mengikuti prokes ketat, serta wajib reservasi maksimal H-1. Wajib mengenakan masker dengan benar, masker tidak boleh di bawah hidung, harus tertutup hidung dan mulut selama beribadah. Selesai ibadah, langsung pulang, jangan berkerumun. Shalom adik-adik sekolah minggu. Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online kita di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Hari ini, Minggu 28 November 2021, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul cerita Keras Hati. Untuk aktivitas online bisa adik-adik kerjakan, dan kalau sudah selesai bisa difoto, dikirimkan ke guru Abi masing-masing. Ditunggu paling lambat jam 5 sore ini ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Shalom anak muda Linjut GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Ibadah Yud Sabtu 4 Desember 2021, yaitu minggu pertama, akan dilaksanakan di YouTube pukul 17.00 WIB dengan tema Natal adalah kabar baik, yang akan dibawakan oleh saudara Samuel Marbun. Link YouTube akan dibagikan di grup Line atau di Instagram Linjut GBI Pasko. Yuk teman-teman, kita beribadah. God bless you. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasih Tuhan. Tak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Di akhir tahun 2021 ini, Natal umum akan diadakan pada tanggal 23 Desember 2021 pukul 6 sore sampai selesai. Acara ini akan diadakan secara hybrid, yaitu di onsite di GSG Sakura dan akan diadakan juga di Zoom. Link dan password Zoom akan dibagikan H-1 sebelum perayaan. Natal tahun ini akan bertemakan Reckless Love dengan pembicaranya PDP Christopher Tapiheru. Untuk merayakan acara Natal umum 2021 GBI Pasko ini, kami dari panitia mengadakan lomba foto keluarga dan video bernyanyi bersama keluarga bertemakan Natal dengan syaratnya sebagai berikut. Untuk foto dilakukan bersama keluarga minimal 2 orang. Bernuansa Natal, buat sekreatif mungkin, dan kirim foto ke Google Drive dengan link yang sudah disediakan di slide ini, yaitu bit.ly/foto_natal21pasko. Dengan mengklik link ini, nanti Google Drive bisa diakses dan langsung bisa diupload fotonya ya. Untuk video bisa dilakukan bersama anggota keluarga minimal 2 orang, bernuansa Natal,
Buatlah sekreatif mungkin dan kirim ke Google Drive dengan link yang sudah disediakan, yaitu bit.ly/video_natal21pasco. Dengan mengklik link barusan, Google Drive bisa diakses untuk bagian upload video. Pengiriman foto dan video paling lambat yaitu tanggal 20 Desember 2021. Dan bagi yang memerlukan bantuan dalam pengumpulan file lomba bisa kontak di WA di slide ini. Dan akan ada hadiah menarik juga loh buat setiap peserta yang ikut lomba foto dan video Natal ini. Yuk mari kita sama-sama ramaikan Natal umum tahun 2021 ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun minggu ini. Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasco. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasco 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasir Koja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya Lucia Murtiningrat, mewakili kru 39 News yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini. Kami beroleh berkat yang luar biasa Tuhan saat kami beribadah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima lewat hamba-Mu Bapak Yance Hans Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan dengan lebih luar biasa. Hikmat yang dari Tuhan, Tuhan limpahkan terus. Hikmat penggembalaan yang dari Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Perlindungan kesehatan yang dari Tuhan, Tuhan curahkan Tuhan untuk setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja dan anak-anak-Mu Tuhan di seluruh Indonesia Tuhan. Berkati Tuhan, jadikan gereja-gereja-Mu Tuhan, dimanapun gereja ini Tuhan berada Tuhan. Jadikan berkat, jadikan terang Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Supaya gereja kami juga Tuhan boleh memancarkan terang Tuhan, boleh memancarkan kasih Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, untuk gereja Pasco, juga untuk setiap cabang-cabangnya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat-jemaatnya Tuhan, yang mungkin ada jemaat kami yang sedang sakit, yang mengalami pergumulan hidup Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah campur tangan Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan jemaat kami Tuhan. Berkati Tuhan, berikan kesembuhan, berikan kelepasan, berikan jalan keluar yang dari Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami Tuhan kemenangan demi kemenangan Tuhan dari setiap pergumulan yang mereka hadapi Tuhan. Berikan kekuatan, berikan terus pengharapan demi pengharapan akan Engkau Tuhan. Supaya mereka mengalami banyak terobosan Tuhan yang di dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka boleh mengalami banyak
banyak kemenangan Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi kesaksian untuk banyak orang Tuhan, menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tim medis yang ada di gereja kami juga Tuhan, berdoa untuk setiap para dokter yang ada di gereja kami. Berkati Tuhan, perlindungan Allah juga menyertai kehidupan mereka, penyertaan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan. Kalau mereka boleh ada terus Tuhan untuk ikut ambil bagian di dalam gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap tim dokter yang ada Tuhan di gereja kami Bapa. Berkati Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap jawaban-jawaban doa Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap doa permohonan setiap jemaat-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada Tuhan, yang selalu mencurahkan berkat untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Iman kami biar terus diteguhkan Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa Tuhan, yang selalu memberikan setiap jawaban apa yang kami doakan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Berkati negeri ini, berkati bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan untuk negeri ini Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin bangsa kami, untuk presiden kami, wakil presiden, untuk setiap aparat pemerintahan Tuhan, baik TNI, Polri Tuhan, siapapun Tuhan yang mengendalikan keamanan di tengah-tengah bangsa ini. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau bangsa kami juga boleh mengalami kemajuan, perbaikan yang luar biasa Tuhan di dalam berbagai aspek Tuhan. Kami bersyukur itu semua karena kemurahan Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk vaksinasi juga yang masih boleh berjalan sampai saat ini. Biarlah vaksinasi ini juga boleh Tuhan tersebar secara merata ke seluruh Indonesia. Dan dampak vaksinasi ini juga boleh memberikan sesuatu yang lebih baik untuk bangsa kami. Sehingga bangsa kami juga Tuhan boleh tidak mengalami lagi pandemi ini. Pandemi ini boleh berakhir Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa Allah tetap bekerja di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar, bersyukur memiliki Allah yang peduli akan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Biarlah setiap doa dan permohonan kami ini Tuhan, kiranya Engkau dengar dan kabulkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, 28 November 2021. Saya mau mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menerima berkat. Mari kita mengangkat tangan kita. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami berdoa biarlah sukacita sorgawi turun di dalam rumah tangga kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, sehingga di dalamnya Engkau dipermuliakan. Berikan kami roh Injil itu Tuhan, supaya sukacita karena satu orang bertobat akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, umat yang diberkati, umat yang senantiasa mendapatkan sukacita dari sorga. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Sama-sama kita berkata, amin.